Kudus, sebuah kota yang menarik perhatian saya sebagai seorang yang gemar traveling dan adventure. Kota yang memiliki banyak julukan inilah yang membuat saya sangat penasaran. Kemajuan di berbagai bidang membuat pembangunan di kota ini begitu pesat. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Jalan-jalan kota terlihat kokoh dan rapi. Pembuatan taman-taman kota di sebidang tanah kecil di sudut jalan, fasilitas umum yang tersebar di sudut kota berhiaskan pepohonan dan bunga yang indah dan sejuk. Dengan bangunan yang membentuk ikon baru kota Kudus sebagai kota yang penuh dengan kreativitas, rasanya ingin berlama-lama untuk menikmati kesejukan udaranya. Ya, inilah kali pertama saya menginjakan kaki di kota yang berjulukan Kota Kretek ini. So excited! Unbelievable! Meskipun Kudus merupakan ibu kota daerah tingkat 2 dengan luas wilayah terkecil di Jawa Tengah, tetapi mempunyai pusat perbelanjaan yang sangat lengkap. 2 departemen store terbesar di Indonesia berdiri di sini. Tidak hanya masyarakat Kudus saja, pusat perbelanjaan di sini juga menjadi ajang belanja bagi masyarakat di luar Kudus. Jadi bagi Anda yang suka berbelanja, nggak harus pergi ke kota besar kan? Karena di sini Anda bisa berbelanja sepuasnya. So, saya menyempatkan diri untuk cuci mata. Kali-kali aja ada yang cocok untuk saya bawa pulang. Sebelum saya memulai perjalanan untuk menjelajahi hal-hal yang menarik di Kabupaten Kudus, terlebih dahulu saya ingin mencari tempat untuk menginap dan beristirahat. Ada banyak hotel di pusat kota Kudus yang memberikan beragam fasilitas dan kenyamanan untuk para pebisnis yang tertarik berinvestasi di sini, maupun para wisatawan atau traveler seperti saya. Salah satunya adalah Hotel Gripta yang terletak di jalan utama kota Kudus. Saya dengan Jono. Terima kasih. Dengan Mbak Dita bisa diminta informasi mengenai dari bayaran kami untuk setelah 2 hari sekali pada. Oke. Ya Pak, menurut saya pelayanannya sudah baik, lalu fasilitas kamarnya juga sudah baik. Dari 1 sampai 10 saya kasih nilai 10 untuk Hotel Gripta. Terima kasih. Ya. Kalau saya lihat ini ya Pak, Kabupaten Kudus itu kan sedang mengalami kemajuan ya Pak ya, dalam bidang UMKM dan juga dalam bidang industri terutama ya. Dan banyak investor yang datang ke Kudus. Dan peran Hotel Gripta sendiri untuk keadaan seperti itu bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Mbak Dita untuk menjadi pertanyaan untuk kami selaku dari pelaku wisata terutama di hotel. Yang pertama, kami terima kasih banget dengan Pemkab Kudus yang telah menyupport untuk dari beberapa kebijakan atau mungkin terobosan-terobosan terutama di untuk pelaku bisnis ya, terutama dari beberapa kemudian untuk dari para investor untuk buka di sini dan juga untuk dari UMKM artinya yang diperhatikan sangat serius, itu juga bisa menunjang dari terutama penginapan kami di hotel. Nah, jadi dari situ juga dari pelaku bisnis juga merasa nyaman untuk dari kami Kudus dan juga kemudian terutama bulan pemuda. Dan juga kami juga kemarin juga tetap sharing ke beberapa kami kemudian beberapa pelaku bisnis yang dari swasta dan juga terima kasih atas pelayanan dari hotel dan juga dari Pemkab Kudus terutamanya. Dan untuk mengenai dari bagian kegiatan dari government atau pemerintahan, kami juga terima kasih dari Pemkab Kudus pastinya yang juga menjalin
lintasan kementerian sampai ke daerah, ya bisa untuk mengadakan sesuatu kegiatan yang bisa untuk meningkatkan dari produktivitas Kota Kudus, dan juga pastinya di kami selaku di wisata di bidang pertanian. Dan kalau hari Banyaknya hotel berkelas yang ada di Kudus adalah bentuk dari kemajuan yang telah dicapai oleh kabupaten ini. Fasilitas akomodasi di sini terbilang lengkap dan representatif, dari hotel berbintang hingga hotel melati yang memberikan kenyamanan dan keamanan. Dengan banyaknya fasilitas akomodasi yang ada, membuktikan bahwa Kabupaten Kudus sudah mencapai keberhasilannya dalam pembangunan dan menggali potensi di berbagai sektor. Setelah cukup beristirahat, saya sudah tidak sabar untuk memulai perjalanan saya menjelajahi Kota Kudus. So let the journey begin. Setelah puas jalan-jalan dan berbelanja di pusat Kota Kudus, perjalanan saya lanjutkan menuju tempat yang sudah sangat familiar bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Muslim. This is it, Masjid Menara Kudus. Ya, Kudus juga dikenal sebagai pusat penyebaran Islam di tanah Jawa, karena peranan Sunan Kudus dan Sunan Muria yang dulu tinggal di wilayah Kudus. Sunan Muria tinggal di lereng Gunung Muria, tepatnya di daerah Colo, sedangkan Sunan Kudus sendiri tinggal dan wafat di Kota Kudus. Peninggalan Sunan Kudus sendiri selain filosofi Gus Cigang yang masih dipegang teguh oleh masyarakat, yaitu berupa masjid menara yang bercorakan seperti candi yang masih berdiri kokoh dan terawat dengan sangat baik. Menurut informasi yang saya dengar, Sunan Kudus yang memiliki nama asli Jafar Sodik ini memperoleh wewenang atas wilayah di Pulau Jawa dari gurunya yang berada di Palestina. Beliau kemudian mendirikan sebuah masjid di daerah Tajuk atau Kudus sekarang, yang mayoritas warganya beragama Hindu.